Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada di hari yang baru. Pada pagi hari ini kita menikmati anugerah Tuhan, kasih setia dan kebaikannya. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Masih kisah di seputar Paskah, antara kematian dan kenaikan Yesus Kristus. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 21, bagaimana Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-murid. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudara, ketika Petrus dan beberapa orang temannya, murid-murid Yesus, ada di pantai Galilea, mereka hendak kembali kepada pekerjaan yang lama, kepada kebiasaan mereka yang lama, yaitu sebagai penangkap ikan. Mereka dipanggil oleh Tuhan dari sana. Mereka justru dikeluarkan oleh Tuhan dari sana kepada satu pekerjaan, kepada satu panggilan yang jauh lebih mulia. Tetapi ketika masih ada kesedihan, ketika ada kekosongan di dalam hati mereka, mereka ingin kembali kepada pekerjaan yang lama, kepada kehidupan yang lama. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Jangan sampai kesukaran, kesulitan yang kita hadapi, kemudian kita mundur dari Tuhan, berbalik dari Tuhan, kembali kepada kehidupan yang lama, kembali kepada kehidupan yang berdosa, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya, tradisi-tradisi yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang justru sebenarnya itu memperhamba kita. Bangsa Israel di zaman Nabi Musa, di dalam kitab Keluaran pasal 14, saudara-saudara, dicatat di sana pada ayat yang ketiga, mereka pun pernah mengangkat seorang pemimpin hendak kembali ke Mesir. Bilangan 14 ayat 3, "Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Saudara-saudara, ketika mereka melihat ada sebuah ancaman, tantangan yang besar di depan, mereka tidak siap dan mereka berpikir lebih baik kita kembali ke Mesir. Padahal pengalaman mereka sendiri menyatakan, menunjukkan betapa mereka menderita, diperbudak di Mesir. Tetapi sekarang tinggal beberapa langkah mereka dari tanah Kanaan. Mereka berkata, "Mari kita kembali ke Mesir." Saudara-saudara, ini sesuatu yang berbahaya. Ketika ada kesulitan, kesukaran yang terjadi, jangan sampai kita kemudian meninggalkan Tuhan dan kembali kepada kehidupan yang lama. Contoh yang sangat luar biasa bagi kita adalah Paulus. Dalam segala penderitaan yang dia alami, dalam segala pencobaan yang dia alami, dia tetap tegar, dia tetap maju. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 4, firman Tuhan berkata begini, ayat 16, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Ini ungkapan iman, saudara-saudara. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, mengerjakan bagi kita upah yang kekal, yang jauh lebih indah, bahkan tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami sekarang. Saudara-saudara,
apa yang kita alami sekarang? Apakah saudara dalam keadaan tertekan? Apakah saudara dalam keadaan yang susah? Jangan meninggalkan Tuhan. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal, jauh melebihi segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati kita.